suasana kalau siang ya, itu bukit gitu, rumah kosong. Ini samping kamarku ini belumbang, kolam ikan gitu. Di situ sumur, belakangnya kebun, nggak ada rumah di situ kebun. Terus kalau di situ kuburan. Terus di balik bukit ini juga di sana kuburan gede. Tuh. Ini rumah kosong, rumah tante aku. Sini di situ ada kebun pohon bambu. Itu juga rumah kosong, nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Nah, Sobat Jagat, gimana nih kabarnya kalian semua? Pasti baik-baik aja kan? Kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang beredar di Indonesia. Banyak sekali mitos yang ada di Indonesia. Seperti jangan bersiul malam hari, jangan membakar terasi. Nah, bahkan ada mitos yang beredar, ada yang selalu menyapu sapu lidi malam hari. Nah, di sini kita akan bahas tentang sapu lidi di malam hari. Tepatnya di pukul 1 atau di pukul 2 ya. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Saya bersama Kang PW. Hari ini dia berada di depan kamera nih Kang PW nih. Biasanya kan Kang PW ada di belakang layar. Ya. Sekarang nemenin saya buat membahas tentang mitos menyapu lidi di malam hari. Oke, sebelum kita masuk acaranya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat bikin kontennya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita bahas mitos misteri. Oke nih, jadi di Indonesia ini ada yang selalu mengatakan kalau menyapu mendengar suara menyapu di malam hari itu, di tengah malam ya, tepatnya di tengah malam, selalu dikaitkan dengan hal gaib ya. Ada yang mengatakan itu memang suara dari makhluk halus, seperti kuntilanak, rambut kuntilanak yang sampai jalan gitu ya, katanya kan mitos yang berkembang masyarakat seperti itu ya. Terus ada yang mengatakan bahwa itu adalah pesugihan ya Kang ya. Jadi katanya ngambilin uang gitu, disapuin gitu kan. Ada juga memang dari hasil pencarian kami ya, bahwa itu memang makhluk gaib yang iseng aja nyapu gitu Kang. Iya. Nah, menurut Kapal bagaimana Kang? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, saya juga sedikit penasaran awalnya. Saya lihat karena di beranda yang di Facebook itu muncul video. Oh, ini awalnya gitu. Awalnya iya, rasa penasaran saya ataupun rasa ingin tahu ini sebenarnya apa gitu kan ya. Apakah emang murni dari hal goib, apakah ada unsur yang lain seperti dari hewan, binatang yang lain lah ya. Nah, saya awal lihat seperti itu di media sosial ya, Facebook. Saya lihat ada salah satu cewek ya, kalau nggak salah video itu dia nunjukin tengah malam jam 1 kalau nggak salah ya, ada yang nyapu Kang. Itu suaranya kayak orang nyapu gitu Kang? Iya, saya dengar dari video itu. Ini suasana kalau siang ya, yang itu ngerinya itu kan gitu. si
rumah si kosong. cewek itu videoin Ini samping kamarku Malam-malam ini itu. belumbang. jendela apa, dibuka kolam ikan sama dia, gitu. diliatin. Oh, itu Di situ depan rumahnya sumur. kan? Depan rumahnya, Belakangnya halaman kebun, rumahnya nggak ada rumah di situ yang kebun. apa nah Terus kalau di situ kuburan. suaranya di mana? Terus di balik Dia bukit ini videoin. juga di sana Ternyata nggak ada kuburan gede. apa-apa, Kang. Tapi udah dicek kanan Ini kiri. rumah tuh. kosong. Dicek kanan kiri Rumah nggak ada. tante aku. Dan pas besoknya karena Sini banyak di situ viewers, ada banyak kebun yang pohon pengen tahu bambu. lingkungan rumah itu seperti apa, akhirnya si cewek itu apa ya, bikin video lagi, Kang. Jadi sekeliling Itu juga rumah rumah kosong. itu emang nggak ada Nggak ada tetangganya. orangnya. Di Gitu. depannya apa tuh Kang? Apa ya, halaman biasa. Halaman biasa. Jadi nggak ada tetangga, nggak ada orang lah. Dia pure satu rumah di situ. Jadi sama tetangga jauh lah. Gitu. Yang ngerinya itu dia videoin sumber suara yang sapu lidi itu, Kang. Berarti ada yang kayak yang nyapu aja gitu ya. Srek. Emang gitu. nggak ada pergerakan apa-apa. Berarti kayak yang apa ya? Kalau orang bilang sih kan itu sosok kuntilanak ya, jalan lah gitu Ya ya. katanya. Sih seperti itu sih kalau. Tapi menurut yang lain juga kan ada yang mengatakan bahwa itu apa namanya, pesugihan gitu Ya. yang menarik uang ngepuin uang Ya, katanya ya. Nah, pernah nggak ngalamin Kang Peo kayak gitu Kang? Kebetulan selang 2 minggu kalau nggak salah ya dari nonton di media sosial itu, ternyata saya ngalamin sendiri, Kang. Pengalaman sendiri. Saya sama tim lagi ada kegiatan malam hari sampai pukul 1 malam. Nah, sebelum selesai acara tuh ya, saya di luar nih posisi ya sama tim 3 orang lah ya. Semua dengar semua, bertiga itu mendengar semua. Saya cek ya sumber suara itu, pas dicek gak ada apa-apa. Sempat di video nih Kang Peo? Enggak, saya nggak mikir situ. Kira emang lagi ada yang nyapu. Pas saya lihat gak ada apa-apa. Dan itu lingkungan perumahan, Kang. Oh, perumahan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang dari binatang gitu, dari musang gitu. Masa musang di lingkungan perumahan gitu, nggak ada pohon. Nggak ada pohon gitu ya. Harusnya sih ini bertanya kepada orang yang bisa ahlinya gitu ya. Kita coba tanya ke kalau menurut Kang, fenomena seperti ini tuh seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, ya yang saya tahu ketika ada yang menyapu malam hari kayak sapu lidi kayak gitu, emang pesugihan. Itu pure pesugihan kayak gitu. Ya, yang saya tahu dan pengalaman saya pribadi, karena saya sendiri yang melihatnya gitu. Jadi nggak cuma saya, jadi ada salah satu warga pun yang melihat dan masuk ke salah satu rumah yang kalau misalnya pun orang itu gitu, maksudnya dia tanpa pesugihan, dia memiliki banyak uang, nggak mungkin gitu ya nyimpen uang itu kayak di ember, rice cooker, segala macam. Kalau misalnya pure dan benar-benar dia memang banyak uang itu kan biasanya nyimpen di bank ya, atau bikin di berangkas. Kalau ini enggak, jadi kayak disimpan di peti, di ember, di rice cooker. Itu tuh uangnya di situ. Banyak warga pun yang aneh, dan ternyata ya memang dia melakukan hal seperti itu. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Entah kalau misalnya ada yang lain atau memang suara rambut kuntilanak atau apapun itu. Tapi gini, itu sosoknya kelihatan atau berupa manusia gitu yang nyapu itu? Kalau yang saya lihat dan orang warga yang sekitar melihat, itu orangnya asli, maksudnya
Orang yang melakukannya itu Iya. bukan setan atau apa, tapi asli orang pure yang nyapu, bukan setan atau apa gitu. yang saya juga sempat dengar ya dari beberapa temen pernah ngalamin ada seperti itu yang kata Oh ada itu kayak gitu. jadi dia depan rumahnya tuh malam-malam sempat mergokin lah gitu lagi nyapu. Itu orang itu. Orang yang punya rumah itu ya, dia mergokin lagi apa Pak gitu malam-malam nyapu ya pada kotor katanya tapi dilihat bersih katanya jalan tuh bersih. Tapi emang gak lazim juga ya menyapu. Ya iya malam-malam gitu. Tapi yang dialami Kang Peo kan itu nggak ada sosoknya nih, nggak ada istilahnya orang nggak ada, terus makhluknya pun nggak ada. Gitu. Nah, itu bisa dibilang seperti apa? Kalau misalnya seperti Gak ada itu, sosok. nggak ada sosok gitu sama sekali. Kalau tidak terlihat sosok mungkin bisa dibilang apa ya namanya, kekuatannya lebih ekstrim kali ya. Jadi si manusia ini tuh hanya bisa mengendalikan tuh makhluk. Jadi kayak karena gue pakai lu, semua segala sesuatunya lu yang lakuin. Jadi biar warga atau orang-orang sekitar tuh nggak curiga sama gue kalau gue melakukan hal seperti ini gitu. Jadi lu nih yang lakuin, kan lu nggak akan kelihatan sama orang. Kecuali kalau gue yang lakuin, orang bakal berpikir itu mah berarti orangnya pesugihan. Nah, gue menghindari pembicaraan seperti itu biar terlihat kalau gue tuh yang nyari Bersih duitnya gitu ya. bersih, nggak aneh-aneh gitu. Berarti kalau menurut Kang Peo tadi ada yang sama orangnya langsung itu lebih mencurigakan gitu Iya ya. iya. Betul. Jadi kayak orang, wah ngapain nih? Ya benar sih. Yang saya lihat pun itu jalan nggak ada kotor atau apapun kok, dia ngapain gitu? Malam-malam jam 2 pagi nyapu jalan kan bukan hal yang lumrah atau biasa dilakukan sama warga ya. Aneh aja kalau misalnya mau nyapu jalan kenapa nggak pagi? Kenapa harus jam 2 pagi? Dari Kang Peo sendiri gitu, ada spekulasi lain nggak misalnya selain dari pesugihan atau dari si musang tadi itu? Mungkin pernah melihat atau rambut kuntilanak, saya juga belum pernah lihat ya rambut kuntilanak seperti apa gitu kan, bisa menyapu jalan suaranya srek gitu. Kalau saya sih pribadi ya nggak pernah lihat seperti itu. Terus apa ya? Ya makanya saya muncul di sini ya dengan rasa penasaran saya, pengen bercerita pengalaman saya yang mitos itu kan ya. Kan banyak mitos di Indonesia tuh banyak Iya, ya. banyak sekali. Jadi nggak boleh bakar apa namanya Terasi itu bisa ngundang makhluk gitu gitu kan. kan. Nah itu juga saya penasaran juga kan sebenarnya juga gitu kan. Masa sih gitu Iya, kan. betul. Nah tapi yang saya alamin kemarin tuh yang sapu lidi itu, yang nyapu malam tengah malam loh. Gitu. Kayaknya bikin Kang Peo itu penasaran gitu ya. Ternyata saya tanya ke sini sana banyak versi ternyata. Oh, banyak versi. Ya iya banyak versi, kata Kang Rizky kan pesugihan. Tapi Kang Peo pernah nge-share itu nggak atau di media sosial misalnya? Kalau nge-share pernah, tapi kebanyakan itu yang katanya rambut Kuntilanak gitu. ya. Karena banyak kebanyakan dari zaman dulu juga, zaman orang tua katanya seperti itu Kang. Iya, masalahnya saya juga baru dengar kalau nyapu tengah malam tuh ada pesugihan gitu. Kalau misalnya ada orangnya sih saya percaya gitu kan kalau ada pesugihan. Tapi kalau misalnya pas dilihat kosong sih, saya baru dengar kalau itu ada pesugihan gitu. Iya. Dan saya juga pernah kemarin tuh sempat dengar gitu ya cerita dari orang katanya. Jadi si orang itu tuh karena males ngebersihin pekarangan rumahnya, Kang Peo. Jadi si pekarangan rumahnya tuh disapuin sama sosok tak kasat mata gitu, Kang Peo. Iya. Jadi masih gimana ya? Simpang siur berarti ya. Iya. Mitos nyapu malam
malam. Ya di tengah malam itu seperti ya. jam 1, jam 2 itu masih simpang siur antara memang itu rambut kuntilanak atau pesugihan. Iya. Dan mungkin ada, kalau rasionalnya mungkin itu suara dari hewan atau musang ya. Iya, katanya bagian orang kalau mikirnya rasional gitu, rasional itu musang katanya kan. Tapi kan kalau di lingkungan perumahan gitu kan sih nggak mungkin, yang jauh sama pepohonan kan rasanya aneh gitu kan. Tapi kalau yang tadi terakhir tuh ya kata Kang Indra yang katanya si makhluk yang nyapu, itu juga ada sebenarnya Kang. Oh ada. Jadi pengalaman saya waktu kecil, saya punya di rumah dulu kan nggak ada sanyo ya, di rumah pompa ini ya, manual gitu ya. Tengah malam orang tua saya dengar yang nimba, kalau bahasa Indonesia kan nimba gitu kan, pompa gitu. Nah, padahal pas dilihat nggak ada apa-apa. Tapi airnya keluar nggak Kang? Airnya keluar. Ya kayaknya seperti itu yang kata Kang Indra terakhir tuh ya. Jadi si makhluknya nyapu, emang benar nyapu. Dan nggak apa ya, hampir sama lah kesamaannya, mungkin seperti itu Kang ya. Jadi aneh kan? Aneh sih. Berarti kalau pernah dengar nggak kayak gitu? Kalau saya sih bukan suara menyapu kalau di jam 2, jam 1, jam 2 lah. Dulu tuh ceritanya gini, saya lagi waktu masih kecil ya kamu ya, lagi nonton bola. Oh itu kalau nggak salah tuh lagi Piala Dunia kalau nggak salah. Ya. Malam-malam tuh kan sekitar jam 1, jam 2 saya nonton sendiri. Nah di luar tuh ada suara sendal Kang. Sek itu juga nggak tahu sendal atau orang nyapu tuh, soalnya kan hampir sama tuh sek gitu. Saya itu tuh nggak ada Kang. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu waktu kecil. Saya pikir ya itu suara kucing aja yang ngegesek pohon-pohon atau gimana gitu kan. Ya berpikir rasionalnya sih seperti itu gitu. Tapi saya setelah kesini banyak yang bilang kalau itu tuh pertamanya saya dengar sih rambut kuntilanak yang nempel ke tanah katanya gitu. Tapi berarti panjang juga ya katanya ya. Itu mitos orang tua dulu. Udah lama kan itu mitos orang tua dulu kita. Jadi kalau teman-teman yang punya pengalaman kayak saya atau Kang Indra gitu, boleh komen di YouTube kita ya. Boleh komen di bawah. Kita kita mecahin mitos ini sama-sama ini gitu kan. Soalnya masih simpang siur nih antara rambut. Tapi kebanyakan sih yang bilang tuh rambut kuntilanak kayaknya. Kebanyakannya dari zaman dulu lah. Tapi sebagian orang juga banyak yang mengatakan bahwa itu tuh emang pesugihan. Ya apakah ada sebenarnya emang ada dua versi yang benar real gitu kan. Jadi misalkan saya lihat yang rambut kuntilanak gitu. Benar nih. Kang Indra melihat langsung itu pesugihan gitu. Apakah sama suaranya seperti itu ya. Tapi sih kalau misalnya pesugihan, kalau menurut saya gitu ya, seharusnya gitu ya, banyak dari orang-orang yang ngalamin gitu ya Kang ya. Kalau pesugihan tuh biasanya ada orangnya gitu kan. Tapi nyapunya malam-malam gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya dari Sobat Jagat nih yang punya cerita bahwa iya pesugihan cuma emang nggak kelihatan. Coba komen di kolom komentar ya Kang ya. Versinya ya. Banyak versinya sebenarnya. Jadi masih simpang siur gitu ya. Mana sih yang benar gitu. Sebenarnya di sini kita juga nggak mempermasalahkan itu, cuma penasarannya ini gitu. Dari menyapunya malam-malam gitu kan yang pertanyakan tuh apa sih suara ini tuh gitu. Apakah memang benar itu rambut kuntilanak atau bukan gitu kan yang dipertanyakan oleh Kang PW gitu. Nah, sebenarnya mitos-mitos kayak gini juga saya nggak bisa memvalidasi gitu ya Kang PW. Nggak bisa memvalidasi kalau itu wah itu rambut kuntilanak, wah itu memang pesugihan gitu. Soalnya apa ya,
jarang sekali didengar oleh mungkin hanya sebagian orang yang bisa dengar kayak gitu ya Kang ya. Tapi yang belum ngalamin sih ya, belum ngalamin gitu. Ya mikirnya ya rasional. Tapi kalau sudah ngalamin sendiri, dia nggak bakal seperti itu bicaranya. Iya betul. Pasti bertanya-tanya tuh. Pastinya. Pasti. Dari awal juga saya pas lihat Facebook gitu, masa iya gitu. Ada yang nyapu kalau emang bener gitu, atau bikin konten gitu. Ternyata dialamin sendiri sama saya kan. Nah itu yang tadinya mikir rasional gitu, cuma anehnya tuh dilihat, disamperin, langsung hilang suaranya. Gak ada ya Kang? Gak ada. Sebelum kita samperin tuh masih apa ya, masih bunyi lah, masih kedengar. 5 apa ya kalau ini teh 5 sapu lah, 5 kali sapu ya, sek pas kita samperin, pas 5 kalinya hilang. Nah itu dari tempat Kang PW sama suara sapu itu kira-kira jaraknya berapa? Ada berapa, 10 meter lah. Dekat berarti ya kalau misalnya. Makanya itu gang ya kan, gang pertigaan lah kalau nggak salah. Cuma emang dari arah pojok tuh ada rumah kosong gitu kan. Oh ada rumah kosong. Di pojok tuh gelap. Nah, saya curiganya di situ, arah situ. Nggak disamperin ke sana Kang? Nggak disamperin, cuma langsung lihat di gang, emang nggak ada. Kalau tikus, misalkan tikus nih, kita mikirnya tikus lah ya, kita mikir rasional lah. Misalkan tikus nih lagi apa namanya, narik apa gitu lah. Pasti ada pergerakannya dari bawah nih. Iya. Ini mah nggak ada sama sekali kan. Langsung sepi aja gitu. Sepi. Langsung saya di situ merinding gitu. Sama tim tuh juga, aduh. Dialamin sendiri gitu kan. 2 minggu yang lalu kan saya lihat di Facebook. Sekarang ngalamin sendiri gitu. Berarti masih bisa apa? Bertanya-tanya juga, saya juga masih penasaran gitu kan. Iya. Apakah ini memang pure suara dari makhluk gaib atau ada orang yang lagi nyapu? Tapi kalau misalnya orang yang lagi nyapu, nggak mungkin sih ya suaranya. Iya, sekencang itu gitu kan. Dan mitosnya juga kalau kita nyapu malam-malam pakai sapu lidi, nggak boleh pamali katanya, kata bahasa Sunda. Karena katanya untuk rezeki, susah rezekinya katanya ya, apalagi yang jualan kayak gitu. Jadi mending apa ya, mending kalau misalkan kita jualan ya malam nih, tutup nih malam, bala ya pada kotor gitu, mending besok lagi gitu, bersihin pas pagi besok lagi. Lebih bagus meskipun itu di dalam rumah ya kawan. Katanya itu mitos orang dulu tua ya juga. Berbicara soal mitos kayak gini sih nggak bakal habis-habis ya kan? Iya benar Kang. Soalnya kita nggak bisa memvalidasi kalau itu bener real makhluk halus atau pesugihan. Iya. Mungkin punya pengalaman ya buat sobat jagat. Boleh komen di sini. Kita berbagi cerita ya. Ya mudah-mudahan aja bisa jadi narasumber ya Kang ya. Iya betul. Di sini. Soalnya menarik sekali Kang kalau bisa ada orang yang mengalaminya gitu. Seperti Kang PW kan sudah mengalami. Bahkan punya apa ya, file videonya itu lebih. Ya Kang ya. Ya kebetulan waktu itu HP saya lagi dipakai gitu Kang. Jadi nggak sempet videoin. Kalau misalkan lagi stay HP nih, kayaknya saya videoin gitu. Cuma kayaknya kalau misalkan dipegang juga nggak keburu ya. Misalkan kita langsung cepet banget ya, hilang. Dan saya sempat bikin status ya Kang di Facebook ya. Yang komen, ada yang komen ternyata. Dia juga sama saya pengalamannya. Jadi katanya dia pernah ngontrak di daerah mana ya? Daerah Purwasari kalau saya salah, di mana, di Gang Sinuan dulu waktu masih aktif kayaknya ya. Dia sama kayak saya, jadi tiap malam tuh ada di kontrakan depannya tuh ada nyapu, kayak nyapu, tapi dilihat nggak ada apa-apa. Tiap malam ada itu. Sering dengar katanya.
nggak lama sama nggak lama Tapi itu dilihat nggak ada itu. dia nggak ada. Terus ada beberapa juga yang komen sama seperti itu. Kang, saya hampir setiap malam kalau suami lagi kerja gitu kan, pulang malam nih si suaminya, sebelum suami pulang tuh pasti dengar suara depannya tuh kontrakan kosong kan. Dilihat tidak apa-apa gitu. Terus suaminya datang, dia cerita, nggak percaya suaminya gitu. Tapi suaminya ngalamin sendiri nggak? Enggak. Yang ngalamin istrinya. Itu banyak sih beberapa komenan di status saya ya Kang ya. Sampai yang ada kata Kang Rizky itu pesugihan ada. Ya kebanyakannya sih yang itu Rambut ya? yang rambut kan. Seperti itu. Dan emang mitos berkembang di masyarakat dari zaman dulu emang berkembangnya itu Rambut si rambut. Allahu alam ya. Kita oh iya, saya inget nih, ada satu cerita lagi dari seseorang lah gitu, saya bilang Pak Udin misalnya. Dia tuh supir Kang gitu kan, supir di salah satu tempat, jadi supir bis gitu. Supir bis kayak gitu. Jadi dia tuh dikasih mes Kang. Dikasih mesnya tuh berbentuk huruf U seperti ini, U gitu kan. Nah dia tuh tinggal berdua sama keneknya di mes itu gitu kan. Nah malam-malam tuh tiap malam nih dengar suara nyapu, sama kayak yang tadi Kang Boy cerita tuh tiap malam tuh sekitar jam 1, jam 2-an lah. Biasanya jam segitu. Iya biasanya jam segitu. Itu ada suara nyapu tuh. Pertama dilihat nggak ada. Malam keduanya sama kayak gitu. Oh sering, hampir Sering ya, malam keduanya kayak gitu, nyapu, kedengar suara orang nyapu, dilihat nggak ada. Nah di malam ketiga dia coba nih, jadi yang malam awal tuh kan dia sudah tidur gitu. Nah dia coba ngerokok, nungguin suara yang nyapu di itu. luar apa di dalam? Di dalam dia ngerokoknya tuh, sengaja. Pas dilihat, pas ada suara, dilihat sama dia langsung dilihat, ternyata memang ada sosok kuntilanak yang lagi lewat depan si mes tersebut. Iya. Gitu kan. Jadi yang dari cerita itu tuh banyak yang ngeyakinin bahwa kalau yang nyapu malam-malam tuh memang kuntilanak yang lewat gitu. Iya. Tapi ngapain juga, dia kan bisa terbang. Gitu ya Kang ya. Nah itu yang jadi pertanyaannya. Ngapain dia jalan gitu kan. Wah. Kenapa tuh? Kenapa kayak sahabat dekat? Pokoknya yang punya cerita, kalau pengen cerita di sini boleh lah. Boleh banget lah. Kalau isi kolom komentar ceritanya seperti apa. Kalau mau cerita di sini, oke, langsung datang aja ke sini. Kalau misalnya kalian perempuan yang nggak bisa kesini gitu, biar kami yang kesana gitu. Biar tahu nih mitos ini tuh seperti apa gitu kan, kebenarannya gitu. Soalnya dari kebanyakan sih, kalau dari tim kita sih ya Kang ya, dari sendiri pun bilangnya itu ada pesugihan gitu. Ya juga masih apa tuh tadi? Oke, masih penasaran kan gimana? Nanti kita lihat aja di komenan. Iya, nanti kita lanjut lagi kalau misalnya di komenan ini banyak yang ngomen tentang cerita tentang sapu lidi ini gitu ya. Oke, cukup sekian dulu aja nih membahas ya Kang, membahas mitos yang beredar di masyarakat kita. Buat nextnya mungkin kita bisa bahas lagi tentang yang lain ya Kang ya. Iya. Mitos-mitos yang lain. Mungkin dari sobat jagat yang pengen request gitu. Kang Pel, Kang Indra, bahas ini dong. Bahas ini dong gitu, bahas
tentang misalnya jangan siul malam-malam dong, betul. karena bisa mengundang ya kamu ya, mengundang makhluk gaib. Langsung aja kirim ke tulis di kolom komentar ya, biar kita langsung bahas gitu. Atau enggak di Facebooknya Jagat Pasundan bisa, di Facebooknya Kang PW juga bisa ya, PW Fatur Rahman. Nah nanti editor tolong tulis cantumin nama Kang PW nih. Nama Facebook Kang PW, siapa tahu ada yang nyangkut, yang mau cerita atau enggak yang pengen request Kang PW ini bahas dong gitu. Bahas dong, pinjam 100. Itu terlalu seram. Oke, mungkin segitu aja ya Kang PW ya. Tuh, siap. Untuk permulaan nih, membahas tentang mitos atau fakta yang beredar di masyarakat tentang menyapu lidi di malam hari ya. Suara sapu lidi di tengah malam. Ya mungkin nextnya kita bakal bahas yang lain gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Like, comment, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat bikin kontennya. Ambil baiknya, buang buruknya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Maka dari itu kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Bahkan kita harus mempercayai Tuhan yang Maha Esa ya. Jangan takut dengan adanya cerita-cerita begini ya. Tapi hati-hati, mereka mungkin ada di sekitar Anda. Saya Indra, saya PW, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.